kutuk, apakah pembunuhan terhadap binatang juga bisa mendatangkan kutuk dan dosa? Ini dari Patrick M. Tidak ada urusan, karena binatang tidak punya roh. Darah binatang tidak menuntut, karena binatang tidak punya roh. Kalau darah binatang menuntut, kita yang repot. Udah berapa kali kita makan ayam? Ya, betul. Ingat, binatang tidak bisa menuntut. Karena binatang tidak punya roh. Jelas saudara? Pertanyaan yang kedua, Shalom Pak Daud. Almarhum ayah saya seorang okkultisme. Bahkan punya istri yang bukan manusia tapi roh. Beberapa tahun yang lalu, saya, jadi si penanya ini, sering kalau mimpi seperti dibawa ke suasana rumah almarhum ayah saya. Setelah saya doa dan putuskan, puji Tuhan tidak mimpi seperti itu lagi. Pertanyaannya adalah, selain doa dan tanya Roh Kudus, bagaimanakah tanda-tanda yang menyertai saya bahwa kutuk nenek moyang dalam diri saya sudah selesai? Itu yang disebut namanya kawin roh. Ini akan ada kutuk keturunan di mana keturunannya akan mengalami susah nikah. Karena roh ini yang akan mengikuti. Ini tak beritahu caranya, tapi jangan dipraktekkan. Itu cari kuburan seorang yang penjahat yang mati dibunuh. Dan penjahatnya laki-laki. Misalnya yang saya mau kerjain perempuan si A. Supaya tidak bisa nikah seumur hidup. Jadi perawan tua. Boneka ini dan saya kasih fotonya si A. Saya bacain mantra di kuburan yang orang mati dibunuh itu. Dan diupacarakan namanya kawin roh. Weng, juh, vitamin komplit. Tugasnya dukun adalah membangkitkan darah yang menuntut. Namanya mengambil jiwa. Itu untuk mengikat dengan roh jahat. Setelah itu bonekanya ini ditanam di kuburan itu. Si A ini setiap kali pacaran putus. Karena roh ini akan mengejar. Bahkan kalau punya pacar, pacarnya kesurupan. Kalau jenis kawin roh ini berhasil menikah, rumah tangga pernikahannya itu tidak akan sejahtera, ribut terus. Dan repotnya itu sampai anak cucu. Kalau sudah ada namanya kawin roh ini. Yang disebut kawin roh itu adalah tali batin. Nah, cara doanya seperti ini. Ikutnya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan batin, tali batin, kuasa jahat, roh-roh kutuk, roh-roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala ikatan tali batin, kawin roh, perjanjian setan, kami hancurkan, putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Cirinya kawin roh yaitu seorang sering bermimpi berhubungan seks dengan seseorang dan susah nikah. Dan kalau nikah pasti cerai. Yang disebut tali batin. Pak, saya punya toko dan toko saya ini dibuat orang supaya menjadi sepi. Sehingga kalau orang lihat toko saya itu terlihat seperti tutup terus gitu Pak. Suatu hari saya juga sudah memanggil seorang pendeta dan toko saya diurapi dengan minyak urapan. Setiap pintu dan jendela dikasih minyak urapan. Tetapi kenapa kok tetap saja seperti tidak ada perubahan? Terima kasih. Oke. Minyak urapan itu menjadi tanda wilayah Tuhan. Orang kalau toko itu pasti pinggir jalan. Yang diolesi minyak mana? Tokonya kan pinggir jalan enggak kan? Kalau kasus tanah kuburan atau dipateni sandang pangan, itu harus dibuka jalannya. Minyak urapan itu untuk membentengi. Tetapi untuk membuka jalannya, itu adalah darah Yesus.
Doanya seperti ini, ikutin saya semua. Darah Yesus, Darah Yesus. hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Dan mantra. Darah Yesus, Darah Yesus. sucikan tempat ini. Sucikan kutuk. Segala roh jahat keluar demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus. buka jalan berkat. Darah Yesus, Darah Yesus. buka masa depan. Ingat bahwa semua itu ada jalannya. Nah, kalau jenis ilmu mati rezeki, mateni sandang pangan, itu yang ditutup adalah jalannya. Namanya jalan masa depan. Jadi harus dipisahkan di sini. Jadi minyak urapan itu untuk membentengi. Tetapi untuk membuka jalan itu adalah darah Yesus. Pastor Daud, rumah saya banyak yang bilang ada pusaka keris sepasang dibungkus emas dan permata. Dan saya diminta buat sumur agar ada lubang di bekas sendang yang tertutup. Sendang itu mungkin tempat air itu. Tahu. Sendang yang tertutup. Saat menggali sumur, semua yang di situ mencium bau wangi melati. Ada apa ya? Katanya di tanah saya juga ada harta karun. Terima kasih. Jadi kalau ada kasus bunga melati bau menyengat lewat. Itu biasanya itu kasus peri, setan perempuan. Kalau tempat itu tidak ada hubungan dengan harta karun. Itu kasusnya tempat itu dulu pasti pernah ada kejadian perempuan mati dibunuh. Jadi gini, kasus penampakan sama kiriman itu beda. Kalau kasus kiriman kuasa gelap, itu bisa bau menyengat melati atau kembang kandil, itu jam 12 malam. Kalau kasusnya ini, kasus tempat itu bukan harta karun, tapi dulunya pernah kejadian orang dibunuh perempuan. Pak mau bertanya, apabila dulu sebelum menjadi orang percaya dan pernah bersumpah dengan memakai darah di depan tempat sembayang, apakah bisa mempengaruhi masa depan tentang jodoh, karir, dan pengikutan rencana dalam Kristus? Bila berpengaruh, bagaimana cara mematahkannya? Oke. Dan bila sudah dipatahkan, apa bisa kembali lagi? Terima kasih. Ini kasus. Lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia pasti berhubungan dengan hari Jumat. Yang disebut hari ke-7, Sabat Yahudi, itu hari Sabtu. Betul? Berarti hari ke-6, hari apa? Jumat. Hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah dan kuasai bumi. Ini blessing berkat masa depan. Kalau Tuhan memberikan kata-kata berkat, demikian setan mengikat dengan kata-kata kutuk bagi mereka yang terlibat kuasa gelap. Semua yang berhubungan dengan kuasa gelap, selain dipatahkan kutuk keturunan dan perjanjian setan, tapi juga harus diputuskan kutuk masa depannya. Nah, caranya ikutin saya semua. Di dalam nama Yesus, segala ikatan kutuk, perjanjian setan, kutuk masa depan, kutuk keturunan, kami hancurkan, putuskan, batalkan demi nama Yesus. Amin. Tentang vaksin Pak, ini Pak pertanyaannya. Bagaimana sikap Bapak tentang vaksin? Itu yang pertama. Berikutnya, bila sudah terlanjur divaksin dan saya baru mendengar cerita tentang tanda petik adu sakti, apakah pilihan saya salah? Oke, tidak salah. Suatu kali saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Yang pertama, 5 tahun ke depan dari tahun ini, semua akan terpapar. Dan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, virus corona ini
menjadi sama nasibnya dengan virus influenza, flu biasa. Adu sakti yang sama, bedanya yang virus ini dilemahkan. Kalau adu sakti langsung kena. Hanya ada dua, lolos hidup, kalah mati. Jadi itu pilihan hidup. Yang mau divaksin, enggak usah ribut. Yang tidak mau divaksin, enggak usah ribut juga. Pasti kena. Hanya nunggu waktu. Jadi, kalau saudara tanya vaksin atau tidak, Anda boleh berdoa. Karena nanti semua akan terkena. Seperti kita kena flu. Jadi sekarang pilihan saudara. Mau divaksin atau tidak. Anda berdoa dulu. Jadi ini 5 tahun ke depan. Sampai 10 tahun. Dan dalam penglihatan itu dijelaskan juga. 25 tahun ke depan. Di bawah 50 tahun. Akan ada satu virus lagi. Yang lebih hebat melebihi corona. Yang menyerangnya yaitu paru-paru dan pencernaan. Dengan tanda melelehnya kutub utara, kutub selatan. Dan virus-virus purbakala. Dan itu nanti teroris akan pakai itu menjadi senjata biologi. Untuk mengacaukan dunia. Baik. Ini yang selanjutnya dari Ibu Neni. Dia cerita punya orang tua, seorang bapak usianya 86 tahun, menuju ke 87, dan sudah lama sakit stroke, dan belakangan muncul penyakit yang lainnya. Tetapi kalau marah tenaganya bisa kuat sekali. Sudah ingin sekali untuk pulang ke rumah bapak. Terus yang kedua, dia juga tanya kemungkinan apa yang menjadi penyebab orang tua saya sulit untuk meninggal istilahnya Pak ya. Yang kedua dari ibu yang sama, apa yang dimaksud dengan kutuk anak sulung? Mohon dijelaskan oleh Pak Daud. Terima kasih. Kalau ayahnya itu terlibat kuasa gelap, matinya susah, patahkan kutukannya ada di 3 titik. Nah, 3 titik itu didoakan dalam nama Yesus dan diolesi dengan apa? Minyak apa? Urapan. Nah, doanya ini semua, darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk, hancurkan kutuk. darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Segala roh setan, roh jahat keluar. Itu di 3 titik. Tadi apa lagi? kutuk anak sulung. Oke, jadi gini, kalau orang tuanya terlibat kuasa gelap, kutukan itu ada di anak sulung dan anak bungsu. Nah itu akibatnya nanti anak sulung dan anak bungsu akan menjadi musibah dalam keluarga itu. Menikam hati orang tua namanya. Nah itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Nah itu termasuk kutuk keturunan, tetapi ini selalu berhubungan dengan pesugihan. Nah itu harus diputuskan namanya kutuk keturunan dan kutuk masa depan. Dalam nama Yesus. Saya mau jual rumah, banyak yang sudah nawar tapi tidak pernah deal. Di dalam rumah itu sering ada penampakan seperti tentara zaman Belanda. Bagaimana solusinya? Berarti tempat itu pernah ada kejadian pembunuhan. Nah itu rumah harus disucikan dengan darah Yesus. Seperti yang saya khotbahkan tadi pagi. Darah Yesus hancurkan kutuk tanah ini. Nah ini namanya, kalau jenis ini namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Kutuk alam kubur. Nah, segala kutuk alam kubur kami batalkan dalam Yesus. Segala kutuk tempat ini kami batalkan dalam Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Itu kutuk. Pertanyaan berikutnya, apakah anak indigo itu? Mohon penjelasan juga tentang karunia mimpi. Soalnya kadang suka tepat dan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan, itu bukan anugerah, bukan karunia, tapi kutuk. Namanya kutuk keturunan. Berarti kakek neneknya terlibat kuasa gelap. Jadi kemungkinan besar kakek neneknya punya okultisme,
pada waktu mau meninggal, belum ada yang bisa diturunkan. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Beda dengan karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan itu didapat setelah bertobat. Tetapi tidak bisa dipergunakan setiap saat. Saya pun setelah bertobat, saat tertentu Tuhan izinkan saya lihat. Karunia membedakan roh bekerja. Tetapi saat tertentu tidak bisa lihat. Tetapi saya bisa merasakan. Saya sendiri belajar dari pendeta yang pelayanan di desa. Perlu tidak tahu bahwa banyak mujizat dalam pelayanan di desa tidak diekspos. Yang lebih hebat dari saya banyak. Pertanyaan berikutnya, Pak Daud, bagaimana dengan ajaran sedulur papat? Bapak saya berpikir itu roh suci, juga sama dengan roh kudus dari Nona. Itu sebenarnya berhubungan dengan saudara kembar. Manusia tidak ada saudara kembar roh. Itu roh setan yang mendampingi sejak lahir. Makanya kalau orang mati, yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. Yang dalam Tuhan ada di Firdaus. Jadi tidak ada saudara kembar. Saudara kembar itu kebanyakan orang yang belajar Rogo Sukmo, yang pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri. Itu bukan saudara kembar kita. Itu roh setan yang menyamar, yang mendampingi. Kalau seseorang jatuh bangun dalam dosa judi dan perzinahan, apakah itu karena kutuk dan bagaimana cara lepas dari ikatan itu? Terima kasih. Memang itu ada kutuk, tapi harus ada kemauan dari diri kita. Sekalipun kita doain, Pak Petrus saya doa sampai ludah habis. Tapi orang tersebut tidak bertobat, tidak ada gunanya. Gini ya, saya banyak belajar, kalau untuk pertobatan itu pribadi. Tapi untuk pengusiran setan, bisa dengan iman kita. Contohnya gini, orang kerasukan bukan Kristen. Saya doain, dalam nama Yesus setan keluar. Setannya keluar, iman kita. Tetapi untuk pertobatan, tidak bisa. Itu harus kemauan orang tersebut. Roh Kudus menjamah, oke menjamah. Tetapi manusia punya kehendak bebas. Mau bertobat atau tidak. Apakah belum menikah di usia 40 itu merupakan kutuk? Ini pertanyaan para jomblo. Belum tentu. Bisa juga karena terlalu banyak milih. Tidak ada yang sempurna. Ingat, kalau mau milih seseorang, tak beritahu caranya. Pertama, itu seiman. Kedua, bisa diajak bicara. Ketiga, bertanggung jawab. Kalau cari laki-laki, tidak harus anak orang kaya, tapi orang yang bertanggung jawab dan mau kerja. Demikian kalau perempuan, mau bertanggung jawab untuk keluarga. Nah, yang keempat, mau suka dan duka, itu aja. Ini ada kata-kata seperti ini, saya renungkan. Untuk menjadi ayah, itu mudah. Itu bicara menikah dan kawin punya anak. Tetapi untuk menjadi seorang bapa, itu yang susah. Karena bicara tanggung jawab dan keseluruhannya. Makanya Alkitab itu berkata apa? Bapa di surga. Kata apa artinya? Dia yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir dunia ini dan hidup kita. Pak, bagaimana membedakan kita diserang oleh kuasa gelap dengan tanah kutuk, terutama di tempat usaha? Oke. Karena sudah berapa kali coba untuk usaha tapi tidak bisa, dan bagaimana cara doa untuk menolak mantra dan roh maut itu? Ya. Kalau tempat itu dikirimin kuasa gelap, tanah kuburan, itu pasti ada bau busuk menyengat waktu malam Jumat. Jam 6 sore, kira-kira jam itu, sama jam 12 malam. Dan sering ada penampakan bayangan hitam berdiri di pintu utama.
Dan yang ketiga, ada seperti pasir menyebar di sekitar jendela. Pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup. Pak mau tanya bagaimana pendapat Bapak tentang metode penyembuhan yang sekarang sedang lagi marak diperbincangkan, seperti quantum touch, penyembuhan dengan bernyanyi, dan sebagainya. Terima kasih. Kalau itu kan berhubungan dengan sugesti. Segala sesuatu yang berhubungan sugesti selalu berhubungan dengan mistik, kuasa gelap. Jadi lebih baik dalam hidup ini ya, percaya firman Tuhan, puji menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian, dan Tuhan lawat hidup kita sehat. Itu aja udah. Saya kasih tahu pada saudara, tentang penglihatan saya 25 tahun ke depan, kan ada virus paling ganas. Untuk menghadapinya harus dengan daya tahan tubuh, dan salah satu nanti adalah daun seledri. Daun seledri, jambu, jus jambu itu adalah yang biji. Ketiga alpukat, pisang. Saya dulu dari kecil sama kakek saya harus setiap hari makan pisang. Gaya hidupnya saya belajar. Ini bukan masalah okultisme, tapi gaya hidup. Dan dia anti goreng-gorengan. Semuanya itu kebanyakan direbus. Dan dia ngajarkan saya setiap hari harus bergerak. Manusia diciptakan itu bergerak. Makanya jangan makan, tidur, jadi sancam. Jadi harus bergerak dan sehat. Dan waktu itu dia ngomong sama saya, terutama hatimu. Kalau hatimu senang terus, itu umur panjang. Tapi kalau hatimu itu sakit hati terus, dijamin cepat mati. Itu pelajaran yang saya ingat. Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat Tuhan secara pribadi. Nama Yesus dimuliakan, Yeshua HaMasyiah ditinggikan, dan namamu dimuliakan Tuhan. Demi nama Yesus, amin.